yang terbitan 2023. Jadi bahasanya lebih enak untuk dibaca oleh atau didengar oleh penutur Indonesia modern, ya. Mari kita baca bersama-sama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau mengikuti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allah. Dia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Engkau yang akan membuka jalan kepada kami dan membuat kami berani berjalan di atasnya. Dan dengan iman, Engkau akan membuat even yang paling mudah sekalipun memahami, yang paling sepuh sekalipun memahami firman-Mu ini, dan akan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu. Kalau kita melihat berbeda dari gereja-gereja lain yang Allah berikan kepada 7 gereja itu, ada 2 gereja yang tidak mendapatkan teguran, ya, yaitu Smyrna yang mengalami begitu banyak tekanan, penganiayaan, dan salah satunya ini adalah gereja Philadelphia. Kita tidak melihat, kalau saudara baca pola surat itu selalu dimulai dengan tuliskanlah ini kepada malaikat, artinya kepada pemimpin-pemimpin gereja, lalu disebutkan nama gerejanya di kota mana, lalu kemudian Kristus memperkenalkan dirinya, gitu ya. Lalu dia mulai memperkenalkan dirinya, dan setelah dia memperkenalkan dirinya, lalu kemudian dia mulai berbicara tentang keadaan atau kondisi, baik itu pujian maupun teguran. Nah, setelah dia berbicara pujian atau teguran, lalu kemudian beri janji, ya. Jadi ada janji, dan sejak janji itu nanti kemudian ada janji tentang siapa yang menang, siapa yang menang. Lalu kemudian at the end adalah barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi itu adalah urut-urutan, dan itu pola dari seluruh surat 7 kepada 7 gereja itu. Nah, saudara-saudara, jadi dari sini kita melihat apa sebenarnya pesan Tuhan kepada jemaat Galatia pada waktu itu. Ya, pesannya adalah ini, bahwa gereja itu dipuji oleh Kristus karena kesetiaan dan ketabahan. Sama-sama katakan kesetiaan dan ketabahan. Kesetiaan dan ketabahan. Kesetiaan dan ketabahan terhadap ujian iman yang mereka hadapi. Lalu karena mereka setia, karena mereka tabah, mereka mendapat kesempatan, yaitu pintu terbuka. Jadi pintu terbuka di sini sebenarnya adalah berbicara tentang kesempatan melayani, bukan cuma kantau. Nah, sering kali kita terpaku kepada pintu kesempatan itu apa? Kantau. Bukan, nggak harus kantau. Tetapi yang pasti adalah kesempatan melayani. Tetapi saya percaya kepada setiap saudara yang berusaha, saudara entrepreneur, saudara profesional, dimanapun saudara bekerja, ketika terjadi
yang namanya pintu terbuka, itu juga artinya kesempatan saudara melayani melalui apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Karena apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, bukan cuma kesempatan lain, tapi juga akan memperlihatkan kewibawaan spiritual, otoritas rohani yang ada pada Kristus lewat firman itu juga telah dipercayakan kepada kita. Kita ini utusan-utusannya soalnya. Jadi kita juga diutus dengan otoritas rohani dan perlindungan ilahi. Jadi ada proteksi. Jadi pada waktu kita tabah, pada waktu kita sungguh-sungguh bertahan di dalam situasi yang tersulit, yang paling tidak nyaman, dan tetap menjaga iman kita, maka kita akan melihat kuasa dan perlindungan Allah. Nah, hari ini saya akan mulai dengan pernyataan ini selama khotbah ini adalah gereja yang memiliki sikap tabah. Sekali lagi, sikap tabah. Sikap yang tabah itu melewati keadaan yang tersulit. Ya. Nah, kemudian selama mereka fokus kepada Kristus dan bukan yang lain, saudara akan menikmati kemenangan dan perlindungan Allah. The best and the safest place on earth. Bukan di Bali, bukan di Cayman Island. In the middle of doing God's will. Amin. Amin. Tengah-tengah kita sedang melakukan kehendak Allah, di situ tempat terbaik. Mungkin kelihatannya penuh ancaman, mungkin kelihatannya penuh dengan daerah yang hostile, yang penuh dengan permusuhan. Tapi ketika Tuhan suruh saudara di sana masuk, itu tempat paling aman. Karena di situ Tuhan sedang memperlihatkan perlindungannya yang tidak ada satupun yang bisa mencapai. Tetapi kalau itu bukan kehendak Allah, saudara coba-coba masuk ke tempat yang kelihatannya nyaman sekalipun, justru itulah tempat paling berbahaya. Nah, saudara, Philadelphia itu kota yang sekarang di dalam modern Turki itu adalah ala sihir. Nah, kota ini didirikan abad ke-2, ke-3 sebelum Masehi oleh Attalus kedua. Nah, Raja Attalus ini punya nickname yaitu Philadelphus. Dari situlah kata Philadelphia yang artinya kasih persaudaraan. Nah, kota ini berada di ujung dari pintu masuk ke daerah wilayah timur. Jadi kalau kayak di Indonesia itu kotanya Makassar. Itu gateway to the east. Gitu ya. Orang kalau mau bisnis ke Maluku, ke Ambon, ke Halmahera, ke Papua, pasti mendaratnya hubnya pertama itu pesawat dari sini langsung ke sana. Gitu ya. Jadi nggak ke Kalimantan, nggak kemana gitu, ke timur. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi kotanya cukup maju dan memang dirancang ya, ini kota yang kayak IKN yang dirancang untuk pusat budaya dan pusat bahasa. Jadi kita tahu bahwa masa pemerintahan Yunani, seluruh dunia itu punya satu bahasa Yunani. Makanya dikenal sebagai budaya Helenistik. Jadi yang diekspor sama Yunani itu adalah budayanya dan bahasanya. Hari itu, masa itu seluruh dunia berada di bawah satu bahasa. Dan itulah waktunya kemudian menjelang Yesus datang, supaya Injil diberitakan dengan cepat. Jadi Injil diberitakan dalam bahasa Yunani. Gitu. Dan itulah membuat persebaran itu sudah begitu cepat. Dan Roma nanti datang membawa jalan-jalan ya, via Appia yang ada sekitar Eropa lama, itu jalan-jalan yang menghubungkan seluruh kota-kota dari Eropa Timur, Eropa Tengah, sampai ke Aljazair, sampai ke Madrid, Spanyol, dan kemudian nyebrang ke Afrika Utara, Aljazair. Nah itu semua daerah yang bisa dilalui oleh jalan raya yang dibangun oleh Romawi. Ya, dan mereka memastikan ada Pax Romana, Peace of Rome, sehingga di masa tenanglah Injil diberitakan. Bukan di masa kacau, di masa tenang Injil diberitakan. Nah, kota ini kemudian menjadi kota yang paling subur karena daerah vulkanik. Ya, walaupun nanti ada gempa pada tahun 17 Masehi, tetapi kota ini terkenal untuk perkebunan anggurnya. Nah, di tengah-tengah seperti itu,
Juga ada orang-orang Yahudi yang bikin sinagoga di sana. Terjadilah ancaman dan aniaya kepada gereja di sana. Siapa Kristus yang ditampilkan di dalam jemaat Philadelphia? Dikatakan akulah yang kudus, akulah yang benar. Itu memperlihatkan Allah, Yahweh. Jadi Yesus, Allah Putra, memiliki esensi yang sama dengan Allah Yahweh. Saudara, hari ini kita ribut dengan semua pengajaran-pengajaran gak karu-karuan, ya, yang gereja bingung. Ini Yesus itu jelmaan Allah atau gimana gitu? Enggak. Dia punya substansi yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kita panggil dia Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam Allah yang esa. Itu Allah yang satu dengan tiga pribadi. Jadi Yesus memperkenalkan diri sebagai Allah yang kudus, sama dengan nama Allah, sama dengan atribut Yahweh, yang kudus, yang benar. Hagios, Atalianus. Jadi Allah yang kudus, Allah yang benar, Atalia, benar, yang tidak ada kepalsuan di sana, yang tidak ada seperti dewa-dewa palsu, tidak ada berpakaian rohani, agama, tapi sebenarnya palsu. Enggak, dikatakan akulah Allah yang benar, Allah yang tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Gitu. Diperkenalkan kepada jemaat Galatia. Lalu kemudian dikatakan, akulah Allah yang memegang kunci Daud. Nah, kalau kita bicara kunci Daud, maka kita mesti lihat kepada Yesaya 22 tentang orang yang menjadi juru kunci kerajaan, dan itu berbicara tentang kunci kerajaan, bicara tentang otoritas, dan berbicara tentang kerajaan mesianik nanti di kekekalan. Di dalam kerajaan mesianik, kerajaan 1000 tahun, di mana tahta Daud tidak akan berubah, akan kekal. Ya, kerajaan milenial. Nah, di sana, saudara. Tetapi dikatakan, akulah yang pegang kunci ini. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus mengatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan, berarti dia berbicara mengenai the authority to the spiritual world. Otoritas terhadap dunia rohani. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan tidak kepada Allah. Dia berkuasa. Dia yang mengatasi segala sesuatu. Yesus mengatakan, aku mengatasi segala masalah. Aku mengatasi segala pemerintahan. Aku mengatasi segala situasi yang di dunia ini buat. Kunci. Dan dia bicara kunci keselamatan, kunci berkat, kunci atas alam maut. Karena hanya Yesuslah yang bisa mengatakan, kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Amin, saudara. Bila orang tidak mau percaya Yesus, saudara udah pasti akan ada di neraka. Bila saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan ada di dalam surga. Siapa yang menentukan? Yesus, bukan yang lain. Yesus. Lalu kemudian dia katakan bahwa apa yang aku buka, tidak ada satu yang bisa menutup. Ini berbicara mengenai the omnipotent of God, kemahakuasaan Allah. Kalau Allah sudah mengatakan terbuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Allah mengatakan tertutup, tidak ada yang bisa membuka. Makanya kalau orang masuk neraka, nggak ada yang bisa balik lagi. Jangan mengatakan, oh dia di neraka nanti aku dipotong dulu, disetrika dulu, ya nanti mungkin dibakar-bakar 5 tahun, lalu kemudian habis itu baru pindah ke surga. Nggak ada. Jangan mau tertipu dengan semua pengajaran palsu. Atau api penyucian, dipanggang dulu. Kayak toaster gitu, terus nanti api udah agak hitam, kita baru keluar gitu. Masuk surga. Enggak. The moment saudara masuk neraka, pintu tertutup untuk surga buat saudara. Tetapi hari ini, selama ada panggilan mengatakan bertobatlah, percayalah kepada Yesus Kristus, itu pintu masih terbuka dan tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Oh, mau pemerintahan, mau Kim Jong Il berusaha menutup orang-orang untuk masuk ke dalam Korea Utara, di sana Injil bisa masuk. Dimanapun ada tempat yang kelihatannya sulit untuk Injil masuk, justru di situ Injil masuk dengan begitu kreatif.
mesti lihat ini loh Injil yang kita punya. Ini loh Kristus yang memegang kunci itu. Dialah Allah yang berkuasa. Dan karena kemahakuasanya dia, ditunjukkannya kepada gerejanya. Yes. Selama gereja bersedia melakukan kehendak Allah, walaupun sulit dan mahal, Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Amin, saudara. Amen. Nah, apa pujian Kristus pada jemaat Philadelphia ini? Dikatakan kamu ini kekuatanmu tak seberapa, artinya kamu kecil. Tapi bukan berarti tidak berdampak. Karena gereja ini dikenal di kota itu. Bapak Ibu, sering kali kita merasa we need to be big to influence. Nggak perlu. Bukan berarti kita anti dengan yang besar. Saya berdoa supaya kita menjadi besar. Amin, saudara. Tetapi we don't have to wait untuk menjadi besar baru kemudian kita bermimpi untuk bisa punya dampak. Enggak. Tadi saya lihat anak-anak youth, mereka melakukan baksos. Saudara, apapun kita bisa, berapapun jumlahnya, kita pergi dan melakukan. Kami masih merintis, ya, sambil membantu perintisan yang ada di Belanda, di NCC Europe dengan Koan. Dan selama pandemi karena nggak bisa, jadi kami mesti hold di situ. Tapi setiap minggu kan jalan terus online. Dan justru dalam masa online, gerejanya makin besar, makin banyak, dan nggak pernah turun secara keuangan. Dan kita disperse uang itu ke hamba-hamba Tuhan. 80% persembahan gereja NCC itu larinya ke Indonesia. Selama masa pandemi, membiayain hamba-hamba Tuhan yang sulit dan yang tidak bisa, misalnya karena kesulitan, karena tidak ada pelayanan dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kecil, jemaatnya cuma 20-30 orang. Nah, apa yang kami lakukan di Jakarta karena selama pandemi, Tuhan mengatakan bahwa lihat orang miskin. Jadi saya pulang dari Portland tahun lalu, ya, ngobrol sama Pastor Oscar, dan kemudian kita bilang, ayo Tuhan, saya sebenarnya nggak terlalu suka ada lagi di daerah Madinah itu pelayanan 20 tahun yang lalu yang saya lakukan. Tapi kemudian istri saya lihat dan dia tergerak. Ini di bawah kolong jembatan 90% bukan orang Kristen. Dan bukan manula lah, ibu-ibu ya, kebanyakan mereka tuh buta huruf, nggak punya dasar kekristenan. Lalu ada anak-anak yang Tuhan tambahkan. Jadi awalnya cuma satu keluarga, lalu kemudian jadi 10 orang, kita bawa beras di 17, ternyata kurang berasnya. Karena kita pikir 10, kita udah pikir udah 17 udah pasti over, ternyata kurang juga. Wah, jadi kita mulai panik. Dan setelah itu kita selalu datang dengan lebih banyak daripada yang ada. Nah, dari 10, 17, lalu kemudian sekarang ya sekitar 50-an, 60-an orang regular lakukan. Dan terus Tuhan tambahkan anak-anak 30-40 orang yang kita berdoa persis seperti Yesus. Tuhan, mana pekerjaannya Tuhan? Mana pekerjaan? Kami cuma sedikit. Jemaat The Connection Jakarta belum ada 50 orang. Ya, kadang-kadang 50-60. Artinya, it's still small. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk dampak kota ini. Amin, saudara. Amen. Dan gereja kita ada bersama-sama dengan Sejahtera Kota. Dan kita melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perkara besar. Tetapi kita harus tahu apa yang kita mesti kerjakan. Don't wait until you beg to impact your community. Jangan. Apa yang ada padamu, apa yang ada di tanganmu, pakai itu untuk memberkati. Dan di situ dikatakan karena kamu setia melakukan firman, karena kamu tidak menyangkal firman. Nah, itu kekuatan gereja ini. Kekuatan gereja Philadelphia adalah mereka melihat the power of the spirituality. Kuasa kerohanian itu terjadi. Dan dikatakan kenapa? Karena kamu memberitakan Injil Kristus Yesus. Karena kamu memberitakan firman. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, our spiritual authority and power itu bukan tergantung dari hamba Tuhannya, bukan. Tapi dari berapa seriusnya kita semua di sini melakukan firman Tuhan. Amin. Melakukan firman Tuhan. Kemarin di dalam pertemuan doa pagi di Putat ya, saya bilang begini. Kenapa kita perlu bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah?
Karena waktu kita bertobat, kita datang untuk mengenal Allah. Tapi buat apa semua pengenalan akan Allah? Buat apa semua pengetahuan rohani? Buat apa semua firman yang kita dengar? Buat apa semua firman yang kita pelajari? Mau itu di kontak, mau itu mungkin di Motherwise, atau di Shine, atau mungkin di Youth, atau mungkin di dalam HB atau DK. Untuk apa semuanya itu? So we do the will of God. Untuk kita taat melakukan firman. Jadi kita tahu supaya kita taat. Dan the more we obey, we grow deeper knowledge. Jadi semakin saudara taat ya, kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan semakin kita mengenal Tuhan, ada keinginan lebih dalam lagi untuk melakukan firman yang lebih beresiko. Begitulah kehidupan kita sampai nanti kita bertemu Yesus Kristus. Itu patternnya begitu. Dan inilah jemaat, dia punya kuasa karena mereka eager untuk melakukan firman Tuhan. Saya katakan kepada jemaat, saya bilang begini selalu. Kalau 5 tahun dari sekarang, 5 tahun lagi nanti, saudara yang mulai dari awal ini, lalu kemudian mengatakan, aduh puji Tuhan ya, nama komunitas kita ini The Connection. Puji Tuhan saya ada di Connection Jakarta, 5 tahun saya ada di sana. Dulu saya cuma naik ojol. Sekarang puji Tuhan saya punya mobil 2. Dulu saya kontrak, sekarang puji Tuhan saya punya rumah di real estate itu. Kalau itu yang muncul di dalam jemaat pada waktu dia mengatakan tentang 5 tahun dia di gereja, saya gagal jadi gembala. Saya gagal jadi gembala. Karena yang dia dapat cuma sekedar apa yang dia dapat. Tapi kalau dia bilang begini, puji Tuhan setelah 5 tahun dalam jemaat ini, saya sebelumnya nggak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Saya nggak tahu makna firman Allah. Tapi di dalam jemaat ini 5 tahun ini saya bertambah pengenalan saya akan Tuhan. Saya melakukan firman, saya semakin mencintai firman, dan cara hidup saya diubah, cara pikir saya diubah, seturut dengan firman menjadi serupa seperti Kristus. Nah, disitulah saya berhasil. Bukan berarti kemudian kita abaikan berkat, enggak. Tapi yang paling penting, yang tembus sampai ke sorga, bukan mobil kita, amin. Pengenalan kita akan Allah. Dan jemaat ini mendapatkan kuasa otoritas dari situ. Dan kemudian karena mereka taat, nah ini diperlihatkan dengan kata tabah. Sama-sama katakan tabah. Tabah. Tabah itu di dalam konteks ayat ini adalah patiently endure. Bukan cuma endurance. Kalau endurance, saudara tahan lama, tekun aja, tekun kayak onta. Onta itu adalah binatang yang melambangkan endurance. Ya, dia kalau dia lewat ke padang pasir gitu, dia jalan aja terus, lurus aja jalan, ya, lurus aja jalan. Dia nggak kemana, itu endure. Dia nggak mati di tengah jalan. Tapi belum tentu dia patient. Karena kalau saudara ojo-ojo itu onta, ya. Satu kali saya naik Jabal El Mosa, itu yang naik gunungnya yang Sinai secara tradisional yang ada di daerah Mesir, di Sin Catherine, naik ke atas. Nah, jadi jam 2 pagi dia bilang, Bapak punya pilihan mau jalan kaki sampai nanti ke atas atau naik onta dulu, nanti baru 700 tangga, nanti Bapak jalan kaki. Karena memang nggak bisa pakai onta lagi. Ya, saya bilang, saya udah pernah jalan kaki, saya mau naik onta. Oh iya udah Pak, naik onta ya. Tapi dia bilang, diwanti-wanti sama dia, Pak tolong jangan ngane-ngane Pak, jangan utak-atik itu onta. Ya, jangan diketok-ketok, diapain gitu ya, kakinya diganggu-ganggu. Udah biarin aja, dia jalan aja begitu. Diemin aja Pak. Nah persoalannya itu gelap sekali kan. Iya. Gelap sekali, terus kemudian saya cuma lihat ke atas, bintangnya gede-gede. Ya udahlah, penghiburnya lihat bintang aja. Ya. Pokoknya jalan, saya itu bertahan, nggak ngomong apa, nggak bisa gangguin si onta, dia tepuk-tepuk nggak bisa, tarik-tarik telinganya jangan, karena dia nggak sabar nanti, dan sudah bisa ditendang jatuh. Nah pagi-paginya saya lewat, saya bilang, ngeri banget ternyata jalur yang kita lewat, di bawahnya jurang saudara. Tapi karena gelap nggak kelihatan, dia jalan aja terus. Jadi ada orang yang tekun tapi nggak sabar. Karena di ojo-ojoran Pak, kan manusia juga punya kesabaran Pak, punya batas Pak.
Tapi Alkitab mengatakan, makanya ditemukan kata ini di bahasa Indonesia, tabah. Tabah itu melewati keadaan yang paling sulit, paling tidak enak, paling tidak nyaman, tetapi saudara tetap menjaga sikap hatimu untuk fokus kepada Tuhan yang memberikan pertolongan dan perlindungan. Itu tabah. Dan ketabahan itulah yang menjadi signal orang Kristen dengan yang bukan. Kapan saudara tahu saudara orang Kristen? Bukan di gereja. Ketika kamu dimaki-maki di kantor, ketika kamu diperlakukan tidak adil dalam promosi jabatan, ketika kantormu ditutup, atau ketika perusahaanmu bangkrut, atau dibangkrutkan, atau dimakan orang, hostile takeover. Apakah engkau masih tahu? Ketika mungkin orang yang paling engkau sayangi dipanggil dalam keadaan mendadak, di situ orang akan melihat saudara tabah berdiri. Dan tabah mewajibkan orang itu untuk bersyukur. Gratitude, it's not one of the characteristic of genuine Christianity, but the most characteristic. Bukan salah satu, yang terutama. Ketika engkau mengalami kesulitan itu, dari mana saudara disebut sebagai orang tabah? Bukan cuma yang kau lewati, walaupun nggak tahu berapa lama. Bukan cuma yang kau sabar, nggak gampang terprovokasi, nggak gampang cari jalan pintas, tapi juga bersyukur. Itu yang namanya tabah. Dan ayat ini minimal diulang lagi 2 kali terhadap orang-orang yang melewati tribulasi, yang melewati kesusahan besar. Dikatakan yang terpenting adalah ini, ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi jangan hanya sekedar tekun, tidak cukup ternyata, diperlukan ketabahan. Nah, setelah itu apa janji Tuhan? Janji Tuhan memberikan keselamatan, jaminan masuk kepada anugerah, kepada kerajaan kekal, dengan kunci kerajaan itu. Lalu kemudian dikatakan pintu kesempatan pelayanan terbuka. Saya suka dengan statement ini, saudara, karena inilah gaya dari perjanjian baru, terutama Paulus. Paulus itu mengatakan begini, ini orang yang, Paulus itu walaupun dia hamba Tuhan, tapi dia sebenarnya punya jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu selalu melihat kesempatan. Dia bilang begini, aku akan pergi ke Efesus karena di sana ada kesempatan, ada pintu terbuka, sekalipun ada banyak penentang. Saudara lihat, dia nggak lihat penentangnya. Yang dia lihat adalah pintu yang Tuhan buka. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika kita ditutup kesempatan itu, karena Tuhan akan buka yang lain. Tuhan akan buka. Tapi pertanyaannya, sometimes waktu Tuhan buka itu, kita pikir, aduh, kok kayaknya nggak seperti yang saya mau ya. Ketika dikasih bawa kolong jembatan, jalan tol di Penjaringan, saya bilang, kenapa ini Tuhan? Karena saya adalah tipe, saya besar di pelayanan kampus, di pelayanan mahasiswa, di pelayanan yang banyak intelektualitasnya. Saya jadi dosen, saya bergumul dengan mahasiswa. Artinya bahwa Tuhan yang mau kasih sama saya itu udahlah profesional, mahasiswa, para pembuat keputusan, dan itu yang terjadi. Dan sekarang tiba-tiba masuk ke sini. Tapi Tuhan mengatakan, you go there. Untuk ngomong kepada ibu-ibu dan buta huruf dan yang gak punya konsep tentang Kristus, saya mesti khotbah dari perjanjian lama. Satu kali saya bikin seri mengenai seri janda dan nabi. Wah, setelah khotbah banyak yang tersinggung. Bapak ini khotbah ya nyinggung janda terus ya. Bentar karena saya janda ya Pak. Aduh, salah lagi. Padahal itulah gembala ya. Khotbah benar, tetap aja ada yang salah. Dan tetapi at the end
Saya sabar benar-benar. Lagi khotbah diganggu-gangguin, diomongin, ada yang nyinyirin. Saya pikir satu kali saya khotbah begini, saudara-saudara, ibu-ibu ya, gak peduli ibu berapa sulit lahirnya. Saya bilang, saya ini bu, gak lahir di rumah sakit. Saya lahir di dapur. Saya mulai cerita lah kesulitan hidup saya. Saya ini lahir di dapur bu, brojol begitu. Mama saya nggak sempat, karena nggak sempat ke ini, saya brojol di dapur. Jadi saya nggak pernah ada surat lahir gitu ya. Ada langsung akta lahir ya. Nggak ada surat lahir rumah sakit, jempol, nggak ada itu semua. Nggak ada tuh yang dari klinik. Saya lahir di dapur. Saya pikir hidup saya udah susah. Sampai tiba-tiba, alah, Pak Markus baru di dapur, aku di got Pak. Hah? Kok di got? Gimana ceritanya? Lagi saya khotbah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ya ini, saya kedorong, keluar. Mama saya kedorong masuk got, keluar saya. Aduh, ternyata di tengah-tengah kita punya kesulitan, masih ada yang lebih parah dari kita. Nah kalau kita nggak bersyukur gimana? Kalau bangga, saya nggak lahir di rumah sakit Menteret, kok lahirnya di klinik. Masih bagus kamu klinik, ada di dapur. Saya pikir dapur udah paling parah, ternyata masih ada di got lagi saudara. Dan hidup pula lagi orang. Ini loh. So, pintu terbuka itu jangan saudara pikir menurut apa yang saudara pikir. God sometimes creates something yang beyond kita punya pemikiran. Dan kemenangan itu juga diberikan kepada musuh rohani. Dikatakan gini, ada orang-orang yang mengusir kamu. Jadi jemaat ini diusir dari sinagog. Jadi nggak boleh lagi beribadah. Sehingga makanya Tuhan buka pintu lain kepada mereka. Tapi dia bilang apa? Kamu akan lihat orang-orang ini akan datang sujud sama kamu, mengakui kamu. Dan itu yang terjadi. Berapa di antara kita tahu? Jangan iri dengan orang fasik yang sedang diberkati. Jangan bilang, halo Tuhan, kok dia nggak ke gereja, dia nggak kasih perpuluhan, kok company-nya malah ekspansi. Saya begini kok malah makin susah. Karena janji Tuhan juga kepada orang dungu, mereka akan bertunas. Tapi mereka kena bahaya binasa. Orang benar akan tumbuh bertunas. Dan yang ditanam di pelataran bait suci, ingat, tertanam di dalam gereja Tuhan, akan segar, akan bugar, sampai masa tua akan tetap produktif. Amin, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Ada jaminan kemenangan, ada jaminan luput dari kesusahan besar. Nah, saudara-saudara, apa itu yang namanya dikatakan kamu akan terluput dari pencobaan di masa depan? Kan ini ditulis sekitar tahun 97, 98 Masehi. Oke, jadi setelah itu ada begitu banyak. Nah, Bapak Ibu, COVID-19 itu cuma teaser dari ayat ini. Baru uji coba aja. Dan ini berkali-kali kok terjadinya. Tahun 1500 di Eropa yang namanya bubonic plague, pest, Black Death. Berapa yang mati? 1/3 penduduk dunia mati. Itu London, serat hampir berapa? 50 tahun lebih. Tiap hari itu stack of bodies dibakar di sana. Karena orang kena penyakit pes. Lalu kita tahu tahun 1920 flu Spanyol merebak, banyak yang mati juga. COVID, banyak juga yang mati. Tapi ini cuma teaser. Ini yang namanya masalah global. Apa tujuannya? Nah, mari kita tahu apa dulu biblical perspektif tentang pencobaan di masa depan yang mengena seluruh dunia. Pertama, terjadi di masa depan. Yang kedua, waktunya terbatas. Makanya kita bersyukur, COVID itu cuma 3,5 tahun. Gak akan berlama-lama, jangan mau percaya. Kan selalu prinsip Alkitab, masa itu yang mengglobal selalu akan ada batasnya. Resesi akan ada batasnya. Amin, saudara. Jangan takut. Just go through dengan kesabaran, dengan ketabahan, karena akan selesai. This too shall be past. Ini pun akan berlalu. Itu yang kita mesti imani. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tapi biasanya yang ayat itu kita pakai
terima gaji, yang ini pun akan pass. Karena habis itu bayar semuanya habis, nggak ada lagi gitu loh. Yang this too shall pass gitu ya. Jadi jangan pakai ayat itu juga kalau terima gaji, saudara. Nggak ada yang tinggal nanti. Dan cakupannya seluruh dunia. Tetapi tujuannya Allah bikin itu buat apa? Bukan pembersihan etnis, bukan. Untuk membuktikan siapa manusia sebenarnya. Di masa pandemi kita tahu perceraian lebih banyak terjadi. Karena pada waktu tinggal di rumah baru ketahuan watak suami istri yang sebenarnya. Watak anak sebenarnya. Ipar saya lawyer, di masa pandemi file divorce lebih tinggi daripada sebelumnya. Banyak yang minta, termasuk orang-orang Kristen. Cakupan global. Tujuannya buat apa? Menguji. Tujuannya supaya orang yang bertobat diselamatkan, yang tidak bertobat binasa. Dan ini akan terjadi lagi nanti di dalam kesusahan besar. Apa perintah Kristus? Saya akan tutup dengan ini. Hold on. Pegang terus apa yang ada padamu. Katakan sama-sama, pegang terus. Pegang terus. Ya, pegang terus. Nah, saya mau tutup dengan ini. Henry Dempsey, seorang co-pilot dari sebuah perusahaan penerbangan kecil. Dia terbang untuk membawa pesawat Cessna ini yang 9 orang untuk servis. Di servis gitu ya. Jadi dia dan pilotnya yang terbang. Dan melewati Laut Atlantik untuk ke arah Maine di timurnya Amerika. Dia terbang, tiba-tiba si Dempsey ini dengar kertak di belakang. Dia izin sama pilotnya, saya belakang dulu, saya mau lihat apa sih suara kertak itu. Dan pada waktu dia lihat, ya karena pesawatnya kecil kan, terus tiba-tiba terjadi goncangan. Puas kebuka tuh pintu belakang. Langsung bunyi tet, bahwa terbuka pintu dan itu langsung emergency. Lalu si pilot berpikir langsung, aduh ini Dempsey keluar nyembung laut pasti. Jadi dia langsung declare emergency dan kemudian di 4.000 feet itu anginnya kenceng. Kalau saudara mau mendarat di Surabaya itu kira-kira begitu tuh. Tapi bukan pesawat jet. Pakainya pesawat kiteran yang kecil, yang lebih kecil lagi yang cuma 9 orang. Itu goncangannya wah nggak ampun. Nah, di tengah-tengah itu dia mesti manage dan dia kontak sama tower untuk cari alternatif airport dan kemudian dia kontak untuk kamu cari di Coast Guard, di penjaga pantai, cari orangnya. Dan beberapa lama mereka bilang nggak ketemu, nggak ada yang nyemplung. Dia makin bingung. Tapi dia udah forget it lah, dia fokus bagaimana menyelamatkan pesawat itu untuk mendarat. Akhirnya dia mendarat. The moment dia mendarat, dia langsung lari dan dia cek. Saudara tahu apa yang terjadi? Pintu itu kebuka, kan dia pakai tali. Pintunya kebuka. Itu Dempsey itu begini. Ya, ini landasan. Mukanya tinggal sedikit di mata aspal itu, saudara. Ini tali, pintu. Dia begini terus. Dan mukanya yang sudah tinggal sejengkal itu. Untuk Dempsey bisa lepas tangannya, itu orang fire department harus manasin tangannya satu-satu supaya dibuka, supaya dilepas. Untuk manasinya lebih dari setengah jam untuk manasin untuk bisa keluar. Dempsey selamat bukan karena kepiawaiannya sebagai pilot, tapi keputusannya memegang. Dan orang IR mengatakan, wow, Dempsey punya ototnya kenceng, kuat kokoh. Itu kata yang dipakai di sini. Pegang terus menerus. Itu jenis anjing apa tuh yang kalau gigit dia nggak lepas? Pitbull. Sudah selesai, saudara. Sampai dagingnya copot. Saya nggak mau tolong saudara dengan pitbull. Ayat ini menggambarkan sebenarnya how you decide
ketika masa sulit, turbulence, dingin, karena ini beku saudara, ini bisa frostbite, ini bisa beku, kaku, putus ini semuanya. Tapi dia memutuskan untuk memegang teguh. Dan Alkitab mengatakan, pegang terus apa yang ada padamu dengan tabah. Keselamatan, janji Tuhan, nubuatan, pegang terus. Dan jangan ada yang mengizinkan kamu mengambil mahkotamu. Karena mahkota orang tabah adalah mahkota kehidupan yang akan Tuhan janjikan di dalam penghakiman yang terakhir. Maukah engkau menerima mahkota kemenangan itu? Mahkota kehidupan itu? Itu hanya diberikan kepada orang-orang tabah. Ternyata bukan orang yang paling populer yang dapat mahkota. Orang yang tabah melewati masa-masa sulit, itulah yang Tuhan izinkan untuk dimahkotai. Hari ini ada kesempatan kepada saudara. Bersediakah saudara di tengah-tengah kesulitan, engkau tetap menuruti firman, engkau tetap tabah untuk melakukan firman, dan engkau menjalaninya dengan benar. Adik yang baju kuning, boleh maju anaknya saya di sini, your son. Come in. Sini. Gak apa-apa, saya nyadar firman Tuhan buat kamu. Siapa namanya? Ini yang saya melihat firman Tuhan. Josh, this is the word of God sama kamu. Bahwa Tuhan memberikan kepada kamu pikiran yang tajam, the analytical mind. Bahwa engkau bukanlah orang yang cuma sekedar mau go happy go lucky gitu. You think, then you like to do in like gigs, right? Do the computer in designing atau apa, coding atau apa, bukan. That's why I'm not seeing you. Tapi saya melihat bahwa the things itu, melihat Tuhan akan memakai kamu untuk kamu punya koneksi itu tidak sekedar apa yang kelihatan. Connection is more into unseen than what it says seen, yang kelihatan. Tapi jangan engkau menjadi puas dengan itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa as you ground yourself, karena sewaktu engkau mulai rooted in the word of God, then you will grow. Engkau akan diteguhkan dalam pertumbuhan imanmu. Josh, God is calling you to take over the land. Amen. Tuhan memanggil engkau untuk terus ada menduduki tanah-tanah yang baru. Dan keselamatan dari Allah aku bawa lewat hidupmu dengan cara yang tidak pernah orang lain lihat dan pikirkan. Bukan cara-cara tradisional, but it's the way God has given these young generations kebenaran. Dan firman Tuhan berkata bahwa apa yang engkau lakukan hari ini, kau duduk dengan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian orang dewasa, memperlihatkan that the desire of your heart is God more than just yourself. Dan diberkatilah engkau oleh karena kerinduan hatimu ini. Dan engkau akan melihat, engkau akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh ayahmu, apa yang dilakukan oleh generasimu sebelumnya, and you will bring it even bigger than before, bigger than before, bigger than just this nation, but you will go over kepada bangsa-bangsa, crossing the sea sampai kepada benua. Engkau akan melihat anugerah akan mengalir di dalam 10 tahun ke depan. Engkau adalah preparations yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, and by the time engkau melewat dalam 10 tahun itu, engkau akan melihat ada begitu banyak pekerjaan yang Tuhan sediakan kepada engkau, dan bangsa-bangsa akan menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus.